Selamat siang, perkenalkan nama saya Vivian Pelani dengan NIM 218611079, salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, jurusan Teknik Informatika. Di sini kami akan mempresentasikan final Partikum Mikroprosesor dari mata kuliah Mikroprosesor. Oke, langsung saja yang pertama, penyederhanaan gerbang logika. Penyederhanaan secara aljabar. Yang pertama, tahap minimalisasi rangkaian logika agar efektif dan efisiensi. Yang kedua, rangkaian dengan jumlah gerbang yang sedikit akan lebih murah harganya dan tata letak komponen lebih sedikit. Yang ketiga, salah satu cara untuk meminimalkannya adalah dengan menggunakan aljabar boolean. Sifat-sifat aljabar boolean: teori identitas, teori komutatif, teori asosiatif, teori distributif, teori De Morgan. Yang kedua, mikrokontroller. Mikrokontroller adalah sebuah chip terintegrasi yang biasanya menjadi bagian dari sebuah embedded system atau sistem yang didesain untuk melakukan satu atau lebih fungsi khusus yang real time. Berdasarkan arsitekturnya, mikrokontroller dibagi menjadi dua, yaitu CISC Complex Instruction Set Computer atau RISC Reduced Instruction Set Computer. Mikroprosesor Fast Microcontroller. Komponen pendukung aplikasi dan penerapan arsitektur, JOS dan kinerja. Jenis-jenis mikrokontroller: mikrokontroller Tiny AVR, mikrokontroller AT90S, mikrokontroller Atmega, mikrokontroller Xmega, mikrokontroller AVR32. Konsep dasar Arduino. Kode program Arduino biasa disebut sketch dan dibuat menggunakan bahasa pemrograman C. Program atau sketch yang sudah selesai ditulis di Arduino IDE dapat langsung di-compile dan di-upload ke Arduino board. Secara sederhana, sketch dalam Arduino dikelompokkan menjadi 3 blok, yakni header, setup, dan loop. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Praktikum Mikroprosesor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gepil Mele dengan NIM 218611080. Langsung saja kita masuk di digital dan analog input-output kontrol seleksi kontrol perulangan. Digital input-output. Yang pertama, pin mode dalam kurung pin, mode balas kurung titik koma. Contoh, pin mode dalam kurung 13, input balas kurung titik koma. Yang contoh kedua, pin mode dalam kurung 7, output balas kurung titik koma. Yang kedua, digital write dalam kurung pin, value balas kurung titik koma. Contoh, digital write dalam kurung 7, height balas kurung titik koma. Yang ketiga, digital write dalam kurung 7, low balas kurung titik koma. Digital write dalam kurung 13 balas kurung titik koma. Contoh, digital write dalam kurung 13 balas kurung titik koma. Analog input output. Yang pertama, pin mode dalam kurung pin, mode balas kurung titik koma. Contoh, pin mode dalam kurung 3, input, balas kurung titik koma. Yang kedua, pin mode dalam kurung 6, output balas kurung titik koma. Analog read dalam kurung pin, balas kurung titik koma. Pin analog disebut sebagai input. Yang kedua, analog write dalam kurung pin, value balas kurung titik koma. Beberapa pin dari board Arduino mendukung PWM atau Pulse Width Modulation. Ya, saya akan melanjutkan
presentasi dari teman kelompok saya yang sebelumnya. Itu pertama-tama perkenalkan, nama saya Fridolin dengan NIM 218611090. Langsung saja. Struktur kontrol pengulangan. Pernyataan for digunakan untuk mengulang suatu blok program yang terdapat di dalam kurung awal setelah pernyataan for. Kedua, pernyataan while. Pernyataan ini akan memerintah program untuk melakukan pengulangan terus-menerus dan tak terhingga sampai nilai tes kondisi yang terdapat di dalam kurung tercapai. Ketiga, pernyataan do while. Pernyataan ini hampir sama dengan while, bedanya bila pada pernyataan while tes kondisi diuji dahulu. PWM pada Arduino. Pertama, interface PWM di Arduino. Analog input dihasilkan oleh teknik yang dikenal dengan istilah PWM atau pulse width modulation. PWM memanipulasi keluaran digital sedemikian rupa sehingga menghasilkan sinyal analog. Microcontroller mengeset output digital high dan low bergantian dengan porsi waktu tertentu untuk setiap nilai keluarnya. Kedua, interface PWM dengan motor DC adalah mengatur lebar sisi positif dan negatif pulsa kontrol pada frekuensi kerja yang tetap. Yang ketiga, interface PWM dengan motor servo. Dengan pemrograman PWM pada servo dengan Arduino dapat menggunakan perintah analog write atau pin nilai. Itulah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.